Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Aji Kurniawan dan kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, di tengah kita ada Mas Wisnu Trihatmojo selaku ekonomis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Hai Mas Wisnu, apa kabar nih hari ini? Kabar baik, Mas Aji. Yeah. Nah, semoga sehat selalu ya, dan teman-teman di rumah juga semoga sehat selalu nih kabarnya. Nah, beliau ini adalah ekonomis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia dan thank you banget nih udah mampir di podcast kita. Dan kali ini kita akan bahas apa nih guys ya? Kali ini kita akan bahas relate dengan ekonomis tentunya ya, yang tentunya kita akan bahas tentang terkait suku bunga ya. Nah, jadi Mas Wisnu, kalau kita ngobrol ini mengenai tren kenaikan suku bunga di negara global ya, seperti di Amerika Serikat dan juga negara-negara lain maju lainnya ya. Nah, mungkin boleh diceritain ke teman-teman sobat Genvest bagaimana sih awal mulanya hal ini bisa terjadi? Baik, pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk podcast kali ini ya, Mas Aji ya. Mungkin kalau kita bisa ceritakan dari awal bagaimana sih inflasinya di Amerika Serikat itu menjadi tinggi sehingga memerlukan respons dari kebijakan moneter yang ketat di Amerika Serikat ya. Jadi sebenarnya awalnya itu dari pandemi pada beberapa tahun yang lalu. Nah, singkat cerita, pandemi ini salah satu akibat yang masih berasa sampai sekarang adalah kenaikan inflasi. Beberapa penyebabnya adalah yang pertama adanya lockdown, itu menyebabkan terjadinya supply chain disruption. Lalu yang kedua ada juga aspek geopolitik yang menyebabkan harga minyak itu menjadi naik dari yang tadinya kayaknya sempat negatif ya harga minyak itu ya, tapi beberapa tahun lalu itu sempat juga harganya naik ke $120 per barel. Nah, dua hal ini, gangguan dari sisi supply chain dan juga kenaikan harga energi itu menyebabkan inflasi Amerika Serikat diukurnya menggunakan PCE. PCE ini namanya adalah singkatan dari Personal Consumption Expenditure. Jadi ini adalah measure inflasi yang alternatif dibandingkan dengan CPI ya, Consumer Price Index. Angkanya sempat meningkat dari 2% sebelum pandemi menjadi 7% setelah puncaknya ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan Federal Reserve sebagai Bank Sentral Amerika Serikat perlu mengetatkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi menuju ke 2% karena targetnya Amerika Serikat adalah di 2% tadi. Oke, jadi tadi udah jelasin ya guys ya tentang bagaimana ciri awal mulanya ya tren kenaikan suku bunga secara global saat ini. Nah, tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Mas sama Mas Wisnu ya. Nah, kalau kita lihat nih Federal Reserve ya atau The Fed ini di bulan Juni 2023 ini kan menahan suku bunganya nih. Tapi di bulan Juli 2023 ini menaikkan rate-nya lagi nih, walaupun memang nggak seagresif dulu ya di sekitar 25 basis point. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak Mas ke teman-teman Sobat Genvest, kira-kira apa sih yang menjadi alasan kenaikan Fed rate di bulan Juli 2023? Baik, jadi mungkin kita perlu lihat dulu sejarahnya ya. Federal Reserve ini sudah menaikkan suku bunga sebesar 525 basis point menjadi sekarang di posisi 5,5%. Nah, ini merupakan pengetatan moneter yang salah satu yang paling agresif sepanjang sejarah. Dan kenapa itu dilakukan? Seperti tadi poin sebelumnya sudah disebutkan, adalah untuk mengendalikan inflasi. Nah, kenapa kemarin di bulan Juli itu masih naik? Memang dari sisi inflasinya sendiri masih di atas targetnya Bank Sentral Amerika Serikat, di atas 2%. Inflasi PCE terakhir ada di angka kisaran 3% ya. Jadi ini masih sedikit di atas targetnya dari bank sentral tadi. Sisi keduanya adalah pertumbuhan ekonominya juga masih cukup baik. Jadi orang mungkin bertanya-tanya, Amerika Serikat dengan kebijakan moneter yang ketat itu mungkin akan menyebabkan ekonominya resesi. Yang ternyata itu tidak kejadian sampai sekarang. Bahkan di triwulan 1 kemarin pertumbuhan ekonominya dari 2%, di triwulan 2 tumbuh lebih cepat menjadi 2,4%. Dan ada ekspektasi bahwa nanti di triwulan 3 akan lebih cepat lagi di kisaran 3,5%. Nah,
mengingat inflasi itu salah satu yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat yang menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan supply-nya. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Federal Reserve harus mengetatkan kebijakan moneter lagi. Lalu faktor yang ketiga selain yang tadi sudah disebutkan adalah memang tingkat penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat ini masih tinggi. Masih di kisaran 200.000 sampai 300.000 per bulan. Yang ini menyebabkan daya beli konsumen di Amerika Serikat itu masih tinggi juga. Oke, jadi itu ya Sobat Genvest ya yang menjadi alasan The Fed di bulan Juli masih menaikkan rate-nya 25 basis point. Nah, kalau kita nanya nih Mas Wisnu ya, apakah ke depan dari segi pelaku pasar ini akan ekspektasi nih bahwa The Fed ini bakal menaikkan suku bunganya lagi atau gimana nih? Baik, sebenarnya pelaku pasar itu sudah tidak sabar menunggu Fed itu menurunkan suku bunga ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan data Bloomberg, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku pasar itu berpikir bahwa bulan Juli kemarin adalah bulan terakhir Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena yang pertama inflasinya sebenarnya sudah menurun cukup signifikan. Dari tadi angka awalnya 7%, sekarang menjadi hanya kisaran 3%. Artinya sudah ada improvement dari sisi inflasinya. Dan harusnya kebijakan bank sentral itu bersifat forward looking. Artinya melihat inflasinya sekarang sudah menurun, apakah nanti ada kemungkinan bahwa inflasinya akan turun lebih cepat ke angka 2% targetnya bank sentral tadi. Itu salah satu pertimbangan dari market. Bahkan market sendiri melihat ada 1:5 probabilitas, jadi 20% bahwa Fed akan menurunkan suku bunga di akhir tahun 2023 ini. Itu remains to be see. Bagaimana kebijakannya. Jadi itu tadi udah dijelasin ya guys ya dari segi probabilitas dan juga ekspektasi dari segi pelaku pasar terhadap bagaimana kebijakan The Fed ke depan. Nah, ngomongin tentang data-data ekonomi ya yang tentunya ini relate nih Mas dengan indikator inflasi di Amerika Serikat. Nah, kira-kira bagaimana sih pengaruhnya terhadap kebijakan suku bunga dari segi The Fed? Baik, kalau dari sisi Fed-nya sendiri sebenarnya dalam pernyataan moneternya bulan lalu bilang bahwa pertumbuhan ekonominya Amerika Serikat masih akan moderat, inflasinya masih elevated bahasanya, lalu penyerapan tenaga kerjanya atau labor marketnya itu masih robust. Artinya ini menunjukkan bahwa Fed itu sebenarnya masih berhati-hati. Apakah dengan situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini masih akan menyebabkan inflasi yang sekarang sudah menurun, apakah akan meningkat lagi ke depannya? Nah, ini yang menjadi perhatian bank sentral, bagaimana mereka bisa mengantisipasi perekonomian ke depan, tapi kebijakannya kan dilakukan sekarang ya. Memang sulitnya adalah kita mencoba untuk mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan, tapi kita melakukannya di masa sekarang. Kalau untuk Fed sendiri, sepertinya arahnya akan seperti itu ya. Oke, thank you banget nih Mas Wisnu ya atas jawabannya ya. Nah, next pertanyaan yang tentunya ditanyain oleh Sobat Genvest nih. Nah, mungkin bagaimana sih Mas dari segi pengaruh dari segi The Fed ya, tentunya mempengaruhi dari segi kebijakan Bank Indonesia sendiri nih dalam mempengaruhi kebijakan moneternya di Indonesia. Baik. Jadi Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur bulan Juli kalau tidak salah itu sempat menyebutkan bahwa ekspektasinya Bank Indonesia sendiri adalah Fed masih akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point di bulan September. Nah, berkaitan juga dengan posisinya Bank Indonesia sekarang, sebenarnya inflasi di Indonesia sudah terkendali di dalam targetnya Bank Indonesia yang sebesar 2-4%. Hal ini memungkinkan BI kalau dia mau pivot gitu ya, seandainya Bank Indonesia mau menurunkan suku bunga. Akan tetapi satu hal yang mungkin jadi perhatian Bank Indonesia juga adalah perkembangan di sisi rupiah. Karena kalau kita lihat sebenarnya rupiah ini cukup stabil sebenarnya, tapi dalam beberapa bulan kemarin sempat melemah dari puncaknya sekitar 14.500, sekarang menjadi 15.100. Nah, ini salah satunya juga disebabkan oleh penurunan neraca perdagangan karena faktor harga komoditas dan impor yang sebenarnya meningkat, menunjukkan ekonominya sudah mulai berjalan sebenarnya. Tapi di sisi lain juga Bank Indonesia harus mencoba untuk menstabilkan antara dua hal ini. Nah, dengan pertimbangan tersebut kami melihat bahwa BI mungkin akan wait and see dulu. BI mungkin akan menunggu hingga September apakah Federal Reserve akan benar menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point dan bagaimana efeknya ke rupiah.
apabila nanti memang setelah bulan September sudah ada kejelasan dari bank sentralnya apakah akan menaikkan suku bunga lagi apa enggak, itu akan menjadi ruang bagi BI untuk bisa lebih membuka ruang lah ya supaya BI bisa relatif melonggarkan kebijakan moneternya. Oke, sip, thank you banget ya. Jadi tadi udah dijelasin nih sama Mas Vino gambaran ke depan nih kira-kira The Fed ini akan gimana dan juga bagaimana BI ya memantau dari segi gerak-gerik kebijakan The Fed yang akan dilakukan ke depan ya. Gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube kita, dan tentunya jangan lupa untuk nonton podcast Berani Berinvestasi CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Karena kalau kalian nggak mulai investasi dari sekarang, mau kapan lagi? Dah.